Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 31, ayat 9-15, yang berbunyi demikian. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan, lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan orang-orang yang mengejar aku. Saudaraku, memilih tetap percaya, artinya, walau keadaan nampaknya begitu sulit untuk dihadapi dan dilalui, namun saya berkeputusan untuk bersandar dengan kesetiaan pada Tuhan Yesus. Walau keadaan nampaknya gelap, namun memilih untuk mempercayai Tuhan, dan melawan kebimbangan. Daud adalah seorang yang banyak menghadapi pergumulan, dan himpitan masalah dalam perjalanan imannya. Namun dalam keadaan yang menyakitkan, selalu keputusannya adalah memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah tumpuan pengharapan yang diandalkannya. Apa yang diungkapkan Daud dalam kitab Mazmur pasal 31 adalah penderitaan, kesakitan, tertolak, terhina, dan seolah tidak ada harganya lagi, seperti bejana yang pecah. Tetangga yang melihatnya lari dan menghindar. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-10-14 yang berkata demikian. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan, lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Namun dalam keadaan yang sedemikian buruk, keputusannya teguh, Daud mengatakan, Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Pergumulan apa yang saudara hadapi saat ini? Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tak sembuh-sembuh, masalah ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik,
atau kemerosotan dalam hal keuangan, masalah anak-anak yang makin susah diatur, konflik dalam rumah tangga, atau masalah-masalah pelik lainnya. Kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi menghadapinya. Di saat-saat seperti itu, kita membutuhkan kekuatan ekstra melalui doa. Mungkin kita berkata bahwa masalah-masalah itu sudah kita bawa dalam doa setiap hari. Tapi mengapa sampai saat ini, sepertinya doa-doa itu menguap begitu saja di udara? Tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, dan tidak segera melihat jawaban. Saat yang tidak menentu seperti ini, kita mulai bimbang dan berputus asa. Inilah saat yang menentukan, memilih untuk percaya. Tuhan Yesus mengatakan, bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa, dalam namanya, dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal 21, ayat 21, demikian. Jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Doa yang disertai iman, dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas, atas diri kita yang terbatas. Kuasanya dapat memindahkan gunung persoalan, yang menghalangi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Doa dengan iman, dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Kenallah Tuhan dengan benar, dan jadikan Dia tumpuan harapan dan andalan kita. Jangan pernah menyerah dan berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Tetapkan hati, dan katakan kepada diri sendiri, aku memilih percaya. Dalam kitab Injil Lukas pasal 18, ayat 7, mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu, sebelum menolong mereka? Saudaraku, seperti Daud yang meraih kemenangan dan pertolongan Tuhan, Anda juga, pasti akan meraihnya juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami,
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.